Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in arada al-muhyi ihya al-mawati bustanan fajama'at turaba wa tahwita hawla ardil bustan. Wa in arada lan namun ngarepaken sapa al-muhyi wong kang ngurip bumi mati. Ihya al-mawati ing nguripi bumi mati. Ihya al-mawati ing nguripi bumi mati ngarepaken bustanan ing kebun. Bustanan ing kebun fajama'ah moko ngumpulaken sapa al-muhyi. Fajama'ah moko ngumpulaken sapa al-muhyi at-turaba ing lebu. At-turaba ing lebu wa tahwita lan mageri. Wa tahwita lan mageri haula ardil bustani ing dalem kiwa tengene bumine kebun. Ing dalem kiwa tengene bumine kebun. Injarot lamun kelaku bihi kelawan at-tahwid apa adatun tradisi atau kebiasaan. Wa yustaratu lan den syarataken ma'adzalika ing dalem sertane mengkono-mengkono jama'at turaba. Ma'adzalika ing dalem sertane mengkono-mengkono jama'at turaba apa al-ghursu nandur. Apa al-ghursu nandur alal madhabi miturut ing atase madhab. Alal madhabi miturut ing atase madhab. Wa'lam lan weruwa sapa sira. Wa'lam lan weruwa sapa sira annal ma'a ing satemene banyu al-mukhtassah kang den khususaken. Al-mukhtassah kang den khususaken bisaksin kelawan wong suwiji. Bisaksin kelawan wong suwiji iku la yajibu ora wajib. Apa badluhu nyerahaken alma. Apa badluhu nyerahaken alma lima syiyati ghairihi maring rojo koyone saliyane sahes. Lima syiyati ghairihi maring rojo koyone saliyane sahes mutlakun kelawan mutlak. Mutlakun kelawan mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in arada al-muhyi ihya al-mawat bustanan. Ini ketika orang yang akan menghidupkan bumi mati menginginkan tanah tersebut akan dibentuk sebuah kebun. Maka jadi barin kebun itu sarang mazro'ah. Mazro'ah itu kan ladang, tempat tanaman. Keduanya itu punya kemiripan, tapi ada perbedaannya. Kalau mazro'ah itu lebih khusus dibandingkan bustan, gitu ya. Kalau bustan itu tanaman yang ada di dalam bukan hanya satu jenis tanaman. Tapi kalau di situ mazro'ah maka khusus pada satu jenis tanaman. Sehingga dalam proses menghidupkan buminya itu juga caranya berbeda.
tapi lebih ringan proses pembentukan mazro'ah itu, pembentukan bustan. Terus untuk bustan ini sendiri sebetulnya bukan bahasa Arab. Kalau sampean kawan ingin, bustanun itu bukan bahasa Arab. Aslinya bustan itu adalah bahasa Persia yang mu'arrab, diarabkan. Bahasa Persia yang diarabkan. Padanah kana. Padanah bahasa Indonesia. Bahasa Arab yang diindonesiakan itu kan banyak gitu. Bahasa Arab yang diindonesiakan. Orangnya sangat mahir. Mahir itu adalah bahasa Arab di Indonesia diindonesiakan, dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Jadi ketika seorang ingin menghidupkan tanah tersebut, tanah yang mati, akan dibentuk sebuah kebun, maka caranya yang pertama fajma'at turab, mengumpulkan debu. Artinya tanah itu dijadikan satu, kemudian di situ diratakan seperti kemarin dalam persoalan mazro'ah. Epratah setekih nikah kurangin secekung itu tempuk. Itu secekung itu tempuk. Di samping mengumpulkan tanah, di situ juga harus memberikan pagar, tahwid, ada pembatas. Pembatas tersebut diletakkan haula ardil bustan, berarti di sekitar tanah yang akan dibangun sebuah kebun. Berarti pengkir haulun itu adalah sekitar, kir pengkir melon, pengkir kanan, pengkir kiri, yada budi semuanya dikasih pagar. Akan tetapi syarat ini tidak seterusnya berlaku. Syarat mengumpulkan debu dan syarat memagri tanah tersebut itu tidak seterusnya berlaku. Di sini ada syarat injarot bihi adatun. Apabila tradisi daerah itu dalam proses pembentukan kebun memang melakukan dengan cara-cara tersebut. Tapi daerah tersebut membentuk satu kebun tidak menggunakan cara mengumpulkan debu ataupun memagri, maka dua syarat ini tidak dianggap. Artinya tidak perlu sampean lakukan. Semua itu berdasarkan tradisi. Akan tetapi yang menjadi kewajiban mutlak dalam akad Ihya'ul Mawad yang tujuannya untuk membuat kebun ini adalah al-ghursuh, harus menanami kebun tersebut dengan tanaman. Ini beda dengan syarat yang kemarin. Kalau mazro'ah itu cukup hanya di dibajak. Tidak wajib untuk ditanami, karena untuk mazro'ah cukup dengan dibajak itu statusnya sudah menjadi mazro'ah. Dikatakan oh itu berarti tempat untuk menanam kalau sudah dibajak, walaupun tidak ada tanaman. Kalau kebun itu beda. Kebun kalau tidak ada pohon atau tumbuhan di sana, maka jelas kebun tersebut tidak dikatakan kebun. Apa? Bisa jadi lapangan. Gini betul. Kebun itu identik dengan pohon majen. Maka bahasa lain daripada bustan itu ada al-karmu. Karmu itu maknanya kurma, anggur gitu ya, anggur maknanya anggur. Itu menunjukkan jaman identitas khas yang dimiliki oleh kebun, harus ada pohon di sana. Mentada pohon tidak bisa dikatakan kebun. Sehingga di sini betul-betul disyaratkan harus adanya ghursun, menanam. Tapi tidak disyaratkan harus menanam keseluruhan pohon.
Misalkan tegelah 1 hektar ditanami pohon, itu tidak jadi syarat. Yang disyaratkan di situ pokok dalam kebun yang tanah yang akan dibangunkan kebun itu pokok lebih juga. Entah itu rambutan kah, entah itu mangga, entah itu pisang, pokok di situ salah sitong syaratnya beda pohon yang sudah ditanam. Ini menurut mazhab. Kemudian wa'lam annal ma'a al-mukhtass bi saksin la yajibu badluhu limasyati ghairihi mutlaqan. Ini sudah masuk dalam persoalan baru gitu. Cuma dalam Bunda pengarang Fathul Qorib ini tidak dijadikan bab baru, akan tetapi nyambung dengan bab Ihyaul Mawad karena ada kaitan juga gitu ya. Kalau di sebagian naskah kitab yang lain bab ini sudah masuk ke dalam bab hukukul mustarakah, hak secara menyeluruh. Sehingga yang dibahas nanti mentak masalah aing, mentak masalah rebe rumput gitu atau masalah apoi. Karena ketiga benda ini aing, apoi, rebe itu adalah hak bersama. Siapapun boleh ngambil, siapapun boleh memiliki ketiga-tiganya. Akan tetapi sebelum masuk dalam bab itu tegasaki sareng pengarang Fathul Qorib, wa'lam ketahuilah annal ma'al mukhtass bi saksin, air yang dikhususkan untuk perorangan. Berarti air ini statusnya sudah dimiliki oleh satu orang atau setiap orang. La yajibu badluhu limasyati ghairihi, air tersebut tidak wajib diberikan kepada hewan ternak milik orang lain. Ini secara mutlak. Kenapa kok demikian? Karena dia sudah berstatus sebagai pemilik daripada air. Orang lain itu tidak punya hak untuk mengambil sembarangan kalau status air tersebut dimiliki oleh orang lain. Jangankan masalah air dimiliki orang, masjid saja kalau ada di situ di kamar mandi khusus air untuk wudhu, haram bagi sampean digunakan selain wudhu. Karena ada qayyid, ada batasan penggunaan air. Mengenting-enting akan kamar mandi entah dimanapun, di toilet umum kah atau di masjid misalkan, ada tulisan dilarang kencing di sini atau air khusus wudhu, tidak boleh sampai digunakan selain wudhu. Apa selain wudhu? Banyak. Contohnya ekebai nyinom, ekebai araop tapi tak wudhu, ekebai macuin soko dari najis, ekebai mandi lebih parah boleh. Maka penggunaan air tersebut hukumnya haram, status airnya juga status air yang haram, karena hukum kehalalannya itu terbatas penggunaan. Halal jika digunakan untuk wudhu. Begitu juga air ini. Air dalam persoalan di malam ini itu air yang khusus dimiliki oleh perorangan. Maka tak wajib kanggo orang sandi aing tersebut menyerahkan airnya kepada orang lain atau kepada hewan milik orang lain. Wa inna ma yajibu badlul ma'i bi salasati syara'id ahaduha ayyafdula an hajatih. Wallahu a'lam bishawab.